Dulu hidupnya gelap, hari-harinya berlalu di jalanan, namun Allah memanggilnya. Di tanah suci, ia menundukkan kepala, menangis dalam sujud, melepas beban dosa yang ia pikul bertahun-tahun. Kini, ia kembali sebagai manusia baru, bukan lagi preman yang ditakuti, tetapi hamba yang mencari ridho ilahi. Ia pulang dengan hati yang lebih lembut, langkah yang lebih tenang, dan tekad untuk menebar kebaikan. Karena hidayah itu nyata ketika hati bersedia menerimanya. Bang Ajis, apa kabar Bang Ajis? Baik, Chan. Bang Ajis nih, awalnya nih gue mau tahu nih ya. Sebetulnya nama asli lu siapa? Coba mungkin penonton belum ada yang tahu nih teman-teman kita nih. Kayak Nama lu kan Uki. Uki. Ya, betul. Buat penonton nih. Kalau nama dari kecil, nama lahir Eko Suprijanto. Jadi begitu sudah besar, dipanggilnya Uki karena nongkrongnya di Uki Cawang. Oh, gitu. Kita. Nama Uki. Iya. Oh, sejarahnya kayak gitu ya, Bu. Kenapa? Tanda biru. Ngapain ya Uki? Tenda biru, coy. Tenda biru. Tenda biru. Gua nggak tahu Bang Wah, Uki. jangan Itu dong. jangan. Itu masa lalu ya. Ya kan. Tapi lu kan dulu di Halim. Ya. Coba ceritain dari Halim sampai lu tinggal di sini. Coba ceritain aja singkat. Dulu dari Halim, dari Halimnya SD. di mana lo, Om? Halimnya di mana lo? Dulu di Halim di Dwi Kora. SD di Dwi Kora juga. SMP di Dwi Kora. SMA 3 sekolahan. STM keluar, pindah SMA keluar, pindah lagi di Rawamangun. Lulusnya di SMA Bogor. Itu kenapa bisa begitu, Bang Ajis? Disitulah kehidupan. Nah, Kita masih mencari jati diri. Yang begini. Mana emang? sekarang lu di mana tinggal ini? Angkasa Puri ya? Sekarang di Angkasa Puri Jati Asih. Berarti lu udah lama di sini ya? Sudah dari 92. 92, berarti gua Masuk udah sini. 30 tahunan lah ya. 30 Ya, tahunan. siap. Tapi masih sehat ya Bang Ajis ya? Alhamdulillah. Itu yang penting Bang Ajis ya. Kegiatannya sekarang? Kegiatan sekarang karena sudah pensiun dari Hokben bulan Agustus kemarin. Oh di Hokben lo ya? Ya. Kerja di Hokben ya? Di Hokben selama 10 tahun. Karena sudah pensiun dengan umur yang sudah dinyatakan harus pensiun, ya mau gimana, kita memang udah ada putusan dari manajemennya. Nah, kita dipensiunkan. Sambil pensiun, ya sambil mengisi kosongan dengan hobi yang dari dulu emang senang dengan binatang, kita piara-piara binatang, antara ayam, burung, begitu. Nah ini gua mau tahu nih apa, kan tadi udah dari Halim pindah ke sini. Iya. Dari SD, SMP, SMA, tadi berapa kali tuh SMA tuh? 3 kali. Merasai sekolahan 3 kali. Sekolah 3 kali dengan temen yang beda. Lulus-lulusnya Nah. juga beda tahunnya ya. Nah, jadi sekarang gini kan dulu pasti pas SMA tuh kita sedikit keras balik nih. Iya, Pada saat sekolah nih ya kan. iya. Itu ada gak kira ada temen yang kira-kira Bang Ajis anggap dia brengsek lah, apa dia Besti. besti lah gitu. Kira-kira ada gak yang masih diingat atau mungkin dia masih hidup sekarang? Oh, ada itu, banyak itu. Banyak bestinya. Banyak bestinya. Coba ceritain aja Bang Ajis. Seperti kawan saya, Emi, Sarip, Detes, Luri. Itulah besti-besti saya tuh. Mereka ada apa, ayo kumpul, ada ini kumpul. Entah yang bagus-bagus, entah yang jelek, ada pokoknya kita kumpul tuh. Disitulah kita namanya bersahabat. Masih ada kabarnya tuh. Kabarnya masih sering WA-WAan, sampai bikin grup The A-Team. Wih, ngeri Ya. banget di E-Team ya. The A-Team, Wih, 5 personil. Wih,
penyelundup. Kalau ini pasti Bang Haji sih yang jadi BA Barakus. Iya, BA Barakus guys ya nggak kan. naik pesawat. Ya, Lu nongkrong di mana Bang Ajis? Kalau nongkrongan favoritnya lu kalau di Halim sih nongkrong favorit. Nongkrong favorit itu dulu depan SMA 42. Pohon Mede, warung Anda. Wah itu favorit banget. Ya, Favorit warung Anda banget tuh tuh, depan favorit. rumah sakit. Depan rumah sakit ya? Iya, betul. Sama Tugu. Sama Tugu lah itu. Nggak jauh ya. Nggak jauh. Di sana nggak jauh. Iya, nongkrong. betul. gitu. Di Tugu itu. Ini sebenarnya Bang Haji sini emang gua dari dulu udah kenal lama karena adiknya itu satu pernah sekelas sama gua. Jadi gua dekatnya sama Bang Haji juga ya kan. Karena gua dulu kenal Uki, makanya tadi gua tanya nih namanya ternyata Eko Sugiarto. Orang Jawa banget kayaknya nih kan. Iya, benar. Nah, ini dari dulu nih ada gak cerita-cerita dulu nih. Ini kita berbicara dulu masih SMP SMA lah ya. Iya. Zaman-zamannya ya kita sama tahu lah ya kan zaman dulu anak kolong ya kayak gimana. Ini cerita yang kira-kira Bang Haji nggak lupain lah. Apapun. Tidak apa itu ya, misalkan ya kita Kenakalan ya. kita sekolah ngelihat gurunya kurang enak, kita bolos, kita nggak masuk, nongkrong di Tugu, cari kegiatan yang unik-unik dah, gitu kan. Terus kalau musim hujan, pas hujan, udah kita masuk, kita ke kantin, kita mandi dah di kamar mandi. Akhirnya besok kita suruh pulang. Jadi ke sekolah cuma numpang mandi. Iya, supaya bisa pulang. Oh, biar bisa pulang. Ya, Jadi iya. basah-basahan. Basah-basahan. Jadi gurunya ngelihat, oh boleh Oh, pulang. boleh pulang. Wah, Bandel itu ya. iya benar itu hal yang memang yang kadang-kadang nongol ya begitu Iya. ya. Kalau di propos gimana propos? Propos itu pernah berurusan nggak sih? Alhamdulillah kalau propos Nggak pernah. nggak pernah. Paling kejar-kejaran. Kejar-kejaran kalau kita pada masih nongkrong pagi-pagi, orang udah pada sekolah, kita duduk nongkrong-nongkrong, uber-uber masuk ke sawah-sawah belakang itu, udah ke Tugu tuh. Tapi emang cerita lalu emang seru ya. Seru cerita lalu tuh. Kalau bisa kembali lagi, kita nggak akan begitu kali ya, pengen baik-baik aja. Yes, Ya. benar. Nah, Bang Ajis itu, ini kalau boleh tahu nih, itu menikah di umur berapa atau di tahun berapa? Untuk merit memang telat, karena setelah sekolah itu pindah-pindah terus, lulusnya akhirnya pindah jauh di Bogor, kita jadi lupa kebanyakan main karena sini, walaupun sambil kerja ke Tangerang, Kapuk, jadi security, pindah sana pindah sini, jadi lupa dengan nikah. Akhirnya kita telat nikah di umur 38. 38. Tapi kalau untuk saat ini mah 38 nggak tua. Ya, Mungkin zaman kita iya. zaman kita ya 38 tuh 38. udah termasuk dibilang, wah, Bujang udah lapuk jadi ya? bujang lapuk. Wah, kita introspeksi diri, wah harus nikah berarti nih ya. Udah nikah di 38. Tapi alhamdulillah ketemu jodohnya Jodohnya. sampai sekarang. Sampai sekarang, Sampai 18 sekarang. tahun. Wah, alhamdulillah. Nah, dulu kan pada saat waktu muda, itu kan pasti ada kenakalan-kenakalan dong yang dilakukan gitu kan. Setelah merit, itu sudah langsung berubahkah atau memang ada sedikit masih nyangkut-nyangkut deh gitu yang Oh, kira-kira kalau- negatif dikit deh gitu. Ya, masih kalau yang gitu, begitu merit, sebenarnya udah agak membantu untuk kita berbuat yang aneh-aneh. Yes. Sedikit banyak berubah lah, karena kita udah punya pendamping, jadi kita nggak bisa selonong bosan selonong sini. Tapi ya kalau anak-anak kalau dikit-dikit masih suka ke bawah jiwa yang dulu gitu. Jadi titik baliknya tuh di situ ya. Ya, Titik baliknya siap. pada saat kita keluarga, ya kan yang dulunya memang ibaratnya dikatakan ya Bebas, bandel-bandel ya. gitu lah ya, bandel. Ya akhirnya pada saat berkeluarga menikah sedikit demi sedikit bisa berubah, ya kan bisa berubah. Ini seperti itu. Ya kan? Nah, ini gua dengar nih Bang Ajis
baru pulang umroh. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini sendiri apa berdua? Itu umroh diajak hamba Allah sendiri. Ya. Oh jadi apa? Itu umroh itu memang kan pasti ada keinginan dari dulu ya, pengen ke tanah suci ya kan, ya kan, ya kan? Pasti ada keinginan lah, meskipun dari hati kecil. Nah ini ada yang ngajak, apa memang misalkan, oh udah nabung nih, mau nabung ke Mekah nih, atau gimana? Ini kalau untuk umroh ini alhamdulillah begitu kita pensiun dari Hokben, sebulan kemudian saya lagi beternak, lagi ini miara ayam. Adalah teman saya, hamba Allah, mengajak saya untuk pergi jauh. Saya pikir mau kemana pergi jauh kan? Saya nggak yakin, karena kan saya ada piaraan. Tapi orang itu yakinin, udah, pergi jauh. Jauhnya kemana saya tanya. Kalau 2 hari, ayam bisa kita panin tinggal. Tapi kalau sampai seminggu, wah, kayak jadi nggak yakin juga nih orang mau ngajak kemana kan gitu. Ya udah, akhirnya dia bilang, kita mau pergi ke Mekah. Wah, di situ saya langsung, wah dalam hati itu kayak mana gitu ya, seolah-olah kayak dipanggil gitu dari dengan yang itu. Kita tadi kayaknya nggak punya rasa bakal sampai ke sana, ke rumah Allah. Dengan adanya begitu saya langsung terkesima, sama saking terkejut dan senang. Udah nggak bisa dilukisannya kata-kata. Ya udah, akhirnya orang itu bilang, udah coba izin sama ibu atau istri, sama istri, nanti urus semuanya, kita berangkat. Masalah piaraan biar piaraan, yang penting kita ibadah. Udah langsung saya itu. Habis itu juga saya pulang, izin istri gini. Oke, kata istri. Istri malam sangat ini banget, menyemangati. Begitu juga ke ibu. Ibu dengan senang hati lagi sampai sujud syukur karena ada orang mengangkat martabat kamu. Dari yang dulu orang selalu kelihatannya gimana, tapi ada yang mengangkat martabat kamu untuk berangkat umroh. Senangnya bukan banget ya, nggak bisa diucapkan kata-kata. Jadi ini adalah hal yang memang kita tidak pernah duga, ya kan? Benar. Rezeki, ya kan? Udah Iya. gitu kita juga, karena kalau ke sana itu memang sebenarnya panggilan, Bang Iya, Ajis. betul. Berarti Bang Ajis sudah pantas untuk dipanggil ke sana, benar nggak? Dengan perantara hamba Allah tadi. Iya. Nah, pada saat umroh itu kan pasti ada momen berkesan banget, ya kan? Bisa diceritakan kepada penonton biar kita berbagi pengalaman. Ya mungkin ada penonton yang belum pernah ke sana, ya kan, mungkin juga dari Bang Haji sendiri ada yang berkesan. Kayak tadi udah panggilan, ya kan, hamba Allah yang memberikan sesuatu rezeki yang tidak diduga-duga, ya kan, benar-benar sampai kita merasa terharu sama sekali. Nah sekarang coba Bang Haji ceritakan pengalaman yang berkesan di sana. Nggak apa-apa, ceritakan apa saja. Ya, kalau untuk ini yang berkesan di sana, saat kita berangkat dari bandara, semua kita udah urus gini-gini, rasa senang hati tuh udah nggak kebayang pengen sampai di sana ya. Begitu sampai sana pun di tanah suci, kita langsung sujud syukur bisa sampai ke sini dengan menggunakan pesawat selama 9 jam. Di sana kita itu alhamdulillah, jadi selama 9 hari di sana itu waktu yang kita gunakan ya udah hanya untuk ibadah. Malam kalau dari sore maghrib kita udah ke Masjid Nabawi, masjid sampai Isya. Nanti jam makan kita pulang ke hotel. Di hotel udah makan beres-beres, balik lagi kita untuk melaksanakan sholat tahajud nih. Jam 11 kita udah di Masjid Nabawi. Nanti sampai menjelang dekat subuh, baru kita subuhan lagi. Pulang pagi jam 6, jam 7 sarapan. Ada wisata religi. Karena emang itu perjalanannya begitu. Dalam 9 hari itu acara penuh terus.
religi ke Jabal Mahnet, ke Masjid Kuba yang di masjid pertama dibangun Nabi. Nah disitulah terus selama berhari-hari, jadi kegiatan dari masjid di Madinah 4 hari doang. 3 harinya kita meluncur ke Mekah. Nah di Mekah ini kan kita karena mau untuk umroh yang tawaf, sa'i, sama potong rambut itu. Selama di Mekah pun kita sama takjub karena semua tanah yang di situ sepertinya emang udah tanah suci. Jadi orang sholat pun di depan hotel saya turun pun ada yang sholat, walaupun Ka'bahnya itu di antara Jauh. misalkan Komsen. Jadi udah ada nih sap-sap orang-orang di sana. Karena emang dia satu setiap yang listrik dia pakai speaker imamnya, imam dari masjid Uji Tanam, Mana yang nangis lu nangis ya? Baitur Rahman. Nah, itu kan tadi kan berarti kan memang kegiatan yang dilakukan di sana adalah itu. Iya. Dari pagi ketemu pagi lagi ya Bu, ibadah pulang ke hotel, ibadah pulang ke hotel, Iya. ibadah pulang ke hotel. Ya. Iya betul. Gue mau tanya nih, begitu ngelihat Ka'bah apa yang dirasakan Abang Ajis? Masya Allah, itu kita ngelihatnya hanya di sejadah. Yang kita sering lihat kan dia di sejadah doang, kita Allah Akbar, kita lihat di sejadah. Pada saat itu kita lihat langsung itu Ka'bah depan kita. Wah, benar-benar Maha Suci Allah bisa ada di Ka'bah depan mata kita langsung. Benar-benar seperti yang ya itulah. Kalau kita yang awam mah kayaknya saya dengan kata-kata ya kita bisa sampai di sana aja kita udah sebenarnya antara bingung tapi senang tapi bahagia. Itu ngeliat Ka'bah udah depan kita. Apalagi saat kita di sana sholat bacaannya panjang-panjang ayatnya. Saya sholat subuh mulainya kan 5:30, jam 3 udah datang di Baitur Rahim. Ya. Di masjid itu kan Masjidil Haram. Nah, saya sholat jam 3 tuh masih ada pengajian-pengajiannya. Saya berdoa aja nunggu sampai ajannya kan, sambil berdoa. Keluarga, teman-teman semua saya ucapin, saya doa ya, minta doa yang bisa dari kita aja bahasa Indonesianya ya. Udah, begitu sholat dimulai, itu bacaan ayat yang panjang. Bukannya kita pegel atau males. Itu malah kayaknya masuk ke ini. Tiba-tiba dengan sendirinya, wah, nangis sudah kayak orang anak kecil lagi minta jajan. Bener, 2 rakaat itu saya nangis terus. Setiap makin panjang surat itu makin nangis. Akhirnya begitu udah selesai sholat, udah assalamualaikum itu udah selesai, adalah orang dari bule sana kali ya, Arab apa gimana, 5 baris dari saya. Karena saya juga kan dia nggak tahu kalau saya di sini lagi nangis, lagi sengguk-sengguk. Dia lempar tuh tisu ke saya. Saya lihat, ngapain kan, pikir kok orang lempar tisu, saya gini. Dia tunjuk tuh tisu buat lap mata ternyata. Wah, saya kaget juga nih bule kok mau tisu baru lagi kan, ibaratnya bukan tisu bekas. Udah saya lap, wah sampai saya udah lap. Selesai kita bubar, selesai saya samperin tuh si bule, Mister, thank you. Kata dia, nggak usah, bawa aja. Sambil tepuk-tepuk dada saya. Wah, subhanallah, saya pikir ini ada bule di Indonesia kali kalau kita nangis di depan begitu, bodo amat, ngapain lo? Nangis. Iya. Tapi ini mungkin karena di rumah. Allah ya, semua niatnya semua pada sama mungkin. Walaupun bule dari mana, mereka semua niatnya tuh sama untuk beribadah, mengingat masa lalu kita dulu masih dulunya muda, lah, ya. masih mudanya apa yang kita perbuat, disitulah kita mohon ampunannya dan mohon semua yang kita inginkan sampai pada waktu bisa sampai udah pada pulang itu, subhanallah, subuh aja yang orang pulang dari sholat ribuan orang itu, aduh, sampai nggak bisa dibilang dengan kata-kata emang. Jadi pengalaman Nah, yang iyalah. memang tidak bisa dilupakan selama seumur hidup ya. Seumur hidup.
Jadi ini semua pengalaman yang tidak terlupakan ya. Amat sangat itu. Benar. Nah, sekarang pesan buat penonton nih, dimanapun Anda berada ya, untuk dari Bang Ajis pesannya apa? Yang memang dari dulu ibaratnya sudah menjalani kehidupan ya masa-masa muda dulu sampai sekarang akhirnya sampai bisa ke Tanah Suci. Pesan-pesan buat penonton Bang Ajis, dari Bang Ajis gimana? Apa ya kalau pesan itu ya Ubah diri kah atau apakah teman-teman? teruslah berbuat kebaikan karena apa yang kita tanam akan menghasilkan yang kita tanam. Kun fayakun. Semua bisa menjadi yakin asal kita yakin. Begitu, Mas Robi. Jadi intinya kita berbuat baik akan mendapatkan hasil yang baik. Hasil yang Tapi baik. kalau memang kita berbuat yang tidak baik, akan mendapatkan hasil yang tidak baik. Seperti itu ya. Siap. Jadi rekan-rekan 80 di mana Anda berada, terima kasih telah mendengarkan ya. Buat Bang Ajis, makasih atas waktunya berbagi pengalaman kepada penonton ya kan mengenai Siap. kisah dari awal meskipun hanya singkat ya kan, dari masa kecil remaja sampai dengan saat ini. Saat juga sehat walafiat ya kan, tidak kurang satu apapun. Amin. Ya, terima kasih atas waktunya Bang Ajis. Ya, rekan-rekan di podcaster 8089, kita akan bertemu di episode berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. 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 Kami datang bukan sekadar reuni, datang bawa mic bukan cuma nostalgia. Dulu bocah pengkat, sekarang senior berkelas, tapi kalau ngobrol tetap ngakak bebas. Sampingnya Halim jadi saksi, sekarang podcast jadi aksi. Random cerita, topik tak terduga, yang penting bahagia, ketawa bersama. Dari cerita hidup sampai urusan kerja, ada yang jadi bos, ada yang santai aja, ada yang sukses usaha, ada yang masih coba. Yang penting tetap jalan walau kadang diledek saudara. Dulu ke sekolah naik sepeda butut, sekarang ke studio naik mobil ikut. Ngomong masa kecil, ketawa tak kuat, lucunya masih sama, bedanya rambut sudah surut.